Hai guys, hari ini aku mau bagikan apa yang udah Tuhan ajarin beberapa hari ini ya guys. Aku dapat banyak pelajaran. Ayo kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini, buat pengajaran yang Engkau beri. Tuhan, aku mau bagikan apa yang sudah Engkau ajarkan kepadaku. Pimpin aku Tuhan, beri aku hikmat-Mu, beri aku pencerahan-Mu, urapi aku, biarlah setiap apa yang aku katakan boleh berdasarkan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Guys, jadi Tuhan tempatin aku di tempat kerja ini bener-bener ngebentuk aku ya, ngebentuk aku untuk terus deket sama Tuhan gitu. Aku cuman bisa mengandalkan Tuhan. Banyak sekali pergumulan yang terjadi gitu kan, yang butuh iman. Tapi melalui pergumulan-pergumulan yang terjadi, aku melihat aku bertumbuh. Aku senang banget aku bertumbuh. Dan Tuhan kasih aku orang-orang yang ngajarin prinsip-prinsip tentang kebenaran firman Tuhan. Ih, luar biasa ya. Jadi aku banyak belajar. Salah satunya adalah tentang keuangan. Tuhan bilang sama aku berapa minggu yang lalu ya. Tuhan bilang, kamu itu harus belajar seperti orang naik sepeda. Ketika kita belajar naik sepeda roda 2, itu kan gak gampang ya. Harus belajar keseimbangan, jaga keseimbangan, tahu cara mengayuh sepeda supaya sepedanya maju gitu kan. Tapi yang paling penting adalah menjaga keseimbangan supaya nggak jatuh. Nah, ketika kita belajar sepeda, pastinya ada banyak hal yang bikin kita jatuh. Tapi Tuhan bilang jangan menyerah, bangkit, belajar lagi. Jatuh lagi, bangkit, belajar lagi. Jangan pernah kalah dengan ketakutan. Karena ketika kamu takut untuk jatuh lagi, itu namanya kamu trauma. Dan kamu gak akan pernah bisa jadinya. Iya kan? Lihat, orang yang mampu mengendarai sepeda itu karena dia gak mau kalah dengan rasa takut. Dia akan terus mencoba sampai akhirnya dia bisa mengendarai sepeda. Tapi kalau orang yang udah ketika jatuh sekali, terluka, berdarah, sakit, terus bilang, udah gak mau belajar sepeda lagi, ya udah sampai selamanya gak bisa naik sepeda. Tapi orang-orang yang mau udah jatuh, bangkit, coba lagi, ya Tuhan, aku pengen bisa naik sepeda, itu pasti bisa setelah mengalami beberapa kejatuhan. Bahkan firman Tuhan juga ngajarin kan, orang benar jatuh 1 kali, dia akan bangkit 7 kali gitu. Jadi jangan pernah takut untuk jatuh, jangan pernah takut untuk merasa sakit, jangan pernah takut untuk berdarah gitu. Karena Tuhan selalu ada bersama kamu, Dia gak pernah tinggalin kamu, Tuhan sayang kamu gitu loh. Jadi teruslah berusaha, teruslah mencoba bangkit lagi. Itu Tuhan ajarin itu sama aku ya kan. Aduh, rasanya tuh jungkir balik gitu kan. Terus ketika aku berdoa, dulu aku gak ngerti caranya berdoa. Gimana sih Tuhan, biar Tuhan memberkati aku. Aku coba dengan berbagai segala cara. Apa yang hamba-hamba Tuhan bilang aku praktekin. Dan tidak ada yang, bukan tidak ada ya, maksudnya karena pengertian akunya belum mencapai, belum mengerti prinsip-prinsip dasarnya, jiwa akunya belum bisa terima pengertian itu, jadinya
nggak ada efek gitu loh, walaupun udah ngikutin tapi belum ada efeknya. Akhirnya tapi Tuhan itu baik. Ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh gitu kan, nangis sama Tuhan, Tuhan bilang waktu itu, irit banget, cuman bilang Mazmur 23. Terus aku nggak ngerti, ya udah aku baca aja, orang aku nggak ngerti, ya Tuhan bilang Mazmur 23, ya udah aku baca Mazmur 23. Aku baca tiap hari Mazmur 23 sambil nggak ngerti, sampai akhirnya aku menemukan jawaban, penjelasan bahwa Mazmur 23 adalah doa yang sangat powerful sebetulnya untuk mengatasi segala hal. Karena di situ bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, untuk menggunakan Mazmur 23 ini kamunya harus punya pengertiannya dulu, harus tahu dulu, benar nggak kamu melihat bahwa Tuhan adalah seorang gembala bagi dirimu gitu loh. Jadi Mazmur 23 itu adalah satu pengakuan bahwa kita mengakui Tuhan adalah gembalaku. Aku nih digembalain sama Tuhan. Berarti apa? Tuhan yang memelihara hidupku, Tuhan yang menjaga hidupku. Yang namanya gembala, itu domba-dombanya nggak akan dibiarin kelaparan. Jadi takkan kekurangan aku. Pasti Tuhan akan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Supaya apa? Dombanya bisa makan. Jadi kita tuh nggak akan berkekurangan gitu. Jadi baca Mazmur 23 itu jangan cuma dibaca jadi mantra, tapi direnungin supaya mengerti apa sih maksudnya Mazmur 23 gitu kan. Nah, di Mazmur 23 itu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi ketika kita lagi ngalamin kesulitan keuangan, stres, panik, ya kan, perkatakan ini, doa ini sama Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku percaya Tuhan Kau adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan gitu. Terus Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Confessin itu ya. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Tenanglah hai jiwaku, aku punya Tuhan yang menjadi gembalaku, Tuhan yang membawaku ke air yang tenang. Jadi tenanglah jiwaku, jangan gelisah, jangan takut. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi kita tuh gak akan tersesat, karena Tuhan yang akan tuntun jalan kita langkah demi langkah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ketika kita lagi ngalamin ketakutan, sadari dan mengerti penuh bahwa Tuhan itu beserta kita gitu loh. Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Jadi jangan takut menghadapi sesuatu. Teorinya gampang, prakteknya seringkali kan hati pikiran ini kan dibombardir dengan ayo lo nanti begini, kalau nanti begini gimana, begini akhirnya ketakutan, ya kan? Harus dilawan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena gada dan tongkat itu bicara tentang proteksinya Tuhan, perlindungan Tuhan gitu loh. Jadi ketika aku ketakutan, aku coba confessin ini. Terus dibilang, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini ayatnya manis ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bayangin tuh guys. Tuhan itu kadang sengaja berkatin kita
di hadapan para orang-orang yang sirik sama kita. Jadi orang-orang yang sirik sama kita itu nontonin, ih gila dia diberkati Tuhan, kan jadinya tambah sirik. Tuhan itu kadang kayak gitu guys. Dia pengen tunjukin, ini loh anak kesayangan gua, ini gua berkatin dia gitu. Jadi kan yang orang-orang yang pada sirik tinggal gigit jari gitu ya. Itu artinya luar biasa loh. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi orang-orang akan lihat gitu bagaimana pialamu itu, gelas minumanmu itu penuh melimpah, berkatmu itu penuh melimpah. Orang akan melihat itu gitu. Nah terus, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini ayat yang luar biasa, ayat yang indah ya, kalau kita mengerti cara menggunakannya. Nah, dari ayat ini Tuhan ajarin aku tentang, Tuhan bukain tentang Tuhan itu sebetulnya kepengen kita itu diberkati, karena dia itu Bapa yang baik gitu. Kalau orang yang udah punya anak pasti ngerti bagaimana perasaan orang tua terhadap anaknya. Ketika anaknya pengen sesuatu, terus orang tua diberkati, punya duit gitu ya, pasti kan pengennya tuh selalu ngasih yang terbaik buat anaknya gitu kan. Sama seperti Bapak itu kalau ngasih selalu pengennya lebih dari yang kita minta. Yang jadi masalah adalah kamunya udah punya kapasitas belum untuk menerima berkat itu. Kan seperti pada prinsip yang udah diajarin waktu itu, bahwa kalau anak kecil masih toddler, masih kecil ya, masih itu nggak bisa naik sepeda roda 2, harus sepeda roda 4, minimal roda 3, ya kan? Karena dia belum punya kemampuan untuk mengayuh sepeda roda 2. Nah, jadi kapasitasnya belum nyampe. Makanya ketika Tuhan pengen berkatin kamu dengan sepeda, tapi kapasitas kamu belum bisa untuk punya sepeda roda 2, Tuhan akan tunda dulu gitu. Jadi jangan ngarep muluk-muluk kepengen punya duit miliaran, tapi kapasitasnya belum punya untuk punya duit segitu banyak gitu kan. Jadi belajar dulu prinsip-prinsipnya, belajar dulu dasar-dasarnya. Jangan sampai gara-gara berkat kamu jadi sesat gitu. Itu yang Tuhan gak mau. Makanya Tuhan selalu posisiin kitanya dulu sebelum berkat itu Tuhan kasih. Tuhan pengen banget kok memberkati kita. Cuman yang jadi masalah, kitanya udah mampu apa belum untuk terima berkat itu. Nah, biasanya Tuhan akan persiapin. Karena ketika Tuhan memberkati seseorang, itu Tuhan punya tujuan. Ingat tujuannya apa? Aku diberkati supaya aku menjadi berkat buat orang lain. Jadi bukan untuk keegoisan diri sendiri, bukan untuk kemewahan, kenyamanan diri sendiri, tapi harus mikirin juga untuk orang-orang di luar. Nah, itu yang Tuhan mau gitu. Jadi berkat buat orang di sekitar. Nah, untuk supaya kita bisa punya karakter murah hati seperti itu, menjadi berkat buat orang lain, Tuhan akan didik dulu. Tuhan didik dulu karakternya. Gak enak kalau Tuhan lagi bentuk, sakit, ya kan? Nah, terus selain karakter, Tuhan akan persiapin, Tuhan akan kasih pelajaran-pelajaran bagaimana untuk memanage keuangan, skill, ya kan? Aku dikasih tahu tentang di Kitab Kejadian 1 ayat 28. Nah, kalau di bahasa Indonesia, Kitab Kejadian 1 ayat 28 itu bunyinya kan begini ya.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, tapi kalau di King James Version itu lebih jelas. Kita baca yang King James Version ya, Genesis 1 ayat 28. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Nah, ini dua kata berbeda harus digarisbawahi. And replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that move upon the earth. Jadi, ketika Tuhan memberkati mereka, ada tugas dan tujuan yang harus dilakukan. Lihat ya kalimatnya. And God bless them. Tuhan memberkati mereka. And God said unto them. Ini tugasnya. Be fruitful and multiply and replenish the earth. Nah, ini ternyata be fruitful and multiply ini dua kata kerja yang berbeda. Dalam bahasa kalau diartikan ke bahasa Indonesia, be fruitful adalah berbuah. Dan multiply ini artinya multiplikasi, terjadi pelipat kali gandaan. Nah, di sini aku dapat penjelasannya ya. Be fruitful itu artinya gini, ketika kamu punya benih, kamu tanam satu benih itu menjadi sebuah pohon. Nah, ketika pohon ini berbuah, buahnya banyak, itu artinya berbuah, belum bermultiplikasi. Nah, bagaimana caranya supaya bermultiplikasi? Ketika pohon ini berbuah, kamu ambil buahnya, sebagian kamu makan, sebagian lagi dijadikan lagi benih. Si benihnya ini ditanam. Misalnya, contoh, satu pohon ini menghasilkan 10 buah. Nah, kamu ambil 5 buah untuk kamu tanam sebagai benih. 5 buahnya boleh kamu makan. Pada akhirnya, si 5 buah yang baru ini, yang benih ini, akan bertumbuh dan itu akan menjadi total 6 pohon. Itu artinya kamu sudah memultiplikasi. Gitu. Jadi prinsip memultiplikasi itu harus seperti itu. Dan aku diajarin prinsip-prinsip dasar keuangan berdasarkan Alkitabiah. Itu seperti ini. Kalau Tuhan memberkati kita secara keuangan, jangan jadikan uang kita itu seperti danau, tapi jadikan uang itu mengalir seperti sungai, supaya akan terjadi perputaran. Nah, contohnya apa? Kalau menjadi danau, itu artinya kamu tiap kali kamu dapat uang, kamu nabung. Itu artinya kamu akan membuat uang itu menjadi danau. Dia tidak mengalir. Nah, ketika tidak ada aliran, itu akan mati. Ya. Tapi kalau kita jadikan itu seperti sungai, itu akan terjadi perputaran gitu ya. Jadi perputaran itu kayak gini. Jadi misalnya kita dapat penghasilan nih, dapat gaji. Nah, 10% dari penghasilan kita itu wajib diberikan kepada Tuhan sebagai perpuluhan. Perpuluhan adalah sebagai tanda bahwa kita mengakui segala sesuatu apa yang terjadi atas hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan kepada Tuhan, supaya ada makanan di rumah Tuhan. Nah,
Pos berikutnya adalah persembahan. Ini bentuknya terserah sesuai dengan kerelaan hati, apa yang hati kita ingin berikan kepada Tuhan sebagai tanda rasa penghormatan kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa kita mengakui Tuhan sudah memberkati hidup kita. Gitu. Nah, bentuknya juga persembahan itu bisa diberikan kepada gereja, bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, itu juga sebagai bentuk persembahan. Nah, terus pos berikutnya adalah kita harus menggunakan uang yang kita hasilkan untuk membayar kewajiban kita terhadap anggota keluarga. Misalnya, kita harus bayar untuk kebutuhan rumah tangga, bayar listrik, bayar kontrakan, bayar uang sekolah, dan sebagainya. Nah, jadi itu untuk kehidupan sehari-hari. Sisanya, kalau masih ada sisa, itu disisihkan untuk mulai ditabung. Nah, nanti kalau uangnya sudah cukup, bisa juga disisihkan untuk investasi supaya terjadi multiplikasi. Nah, ini yang prinsip-prinsip dasar ini yang sedang Tuhan ajarkan sama aku gitu kan. Lalu enggak cuman soal keuangan, Tuhan juga mulai bukain kunci bagaimana supaya mendapat jawaban doa secara cepat. Ini yang pasti dicari-cari sama banyak orang ya. Termasuk aku yang udah jungkir balik kepengen tahu rahasianya. Nah, ini tipsnya di sini ya, kuncinya. Kita baca di Filipi 4 ayat 6. Aku carinya pakai Google aja biar cepet. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi kuncinya sebetulnya adalah di ucapan syukur. Dulu aku nggak ngerti ketika Mbak Tuhan ngajarin apa sih ucapan syukur gitu kan. Nah, ini jadi ternyata ketika kita merasa kekurangan, kita merasa kesulitan dalam keuangan, jangan berdoa dalam posisi di dalam kekurangan. Kalau kita berdoa dalam posisi kekurangan, kita jatuhnya akan ngemis sama Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan. Aku butuh pertolonganmu, Tuhan. Itu ngemis. Tuhan gak suka itu sama yang pengemis. Karena apa? Posisi kita di mata Tuhan adalah anaknya. Gak ada seorang anak di dunia ini yang ngemis-ngemis sama orang tuanya minta makan. Ya kan? Kalau dia lapar, kalau dia masih kecil, ya mungkin dia akan nangis. Kayak masih bayi, belum bisa ngomong, pasti nangis. Weh, lapar gitu kan. Tapi kalau anak yang udah mulai remaja, yang udah bisa makan sendiri, pasti dia akan cari ke dapur, ke meja makan. Kalau nggak ada makanan di meja makan, dia pasti ke dapur, ke kulkas. Dia bikin Indomie sendiri, makan sendiri. Kayak gitu. Jadi udah nggak perlu lagi ngemis-ngemis sama orang tuanya minta makan. Dan ini yang Tuhan mau buat anak-anak Tuhan yang sudah mulai bertumbuh. Nggak boleh lagi ngemis, tapi menyadari posisi bahwa kamu adalah anak Tuhan, kamu punya warisan kerajaan Allah, kamu berhak menerima berkat. Karena apa? Tuhan sudah punya perjanjian dengan Bapak Abraham, bahwa keturunan Bapak Abraham itu akan diberkati Tuhan. Itu janji, covenant. Nah,
kita ini adalah keturunan Bapak Abraham. Jadi kita berhak terima berkat. Ya kan? Tapi kenapa pada kenyataannya di dunia ini kita hidup dalam berkekurangan? Karena kita tidak mengerti prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab. Firman Tuhan bilang apa? Umatku binasa karena kurang pengetahuan, makanya perlu belajar, cari tahu. Kenapa sih Tuhan hidupku terus berkekurangan? Apa yang terjadi? Apa yang salah? Gitu. Ternyata Tuhan tuh udah kasih kunci-kuncinya. Ini kuncinya. Jangan khawatir. Pertama itu jangan khawatir. Percayakan dirimu bahwa Tuhan adalah gembala hidup kita. Jadi Tuhan pasti pelihara. Itu prinsip dasar pertama. Terus Filipi bilang, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Berarti kita perlu berdoa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, doanya yang kayak gimana? Doanya harus dengan ucapan syukur. Dijelasin lagi di Markus 11 ayat 24. Hayu kita baca. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu. Ini yang ngomong Tuhan ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini kuncinya. Bagaimana cara Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Itu pertama berdoa dalam ucapan syukur. Terus percaya bahwa kamu sudah terima. Lalu Yesaya bilang, kita lihat Yesaya ya. Yesaya 65 ayat 24. Apa yang Tuhan bilang? Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Nah, jadi Tuhan bilang, kalau kamu melakukan doa dengan posisi yang benar, Tuhan itu udah jawab sebelum bahkan kita selesai ngomong. Kan kita berdoa tuh kan ngomong. Omongan kita belum kelar, itu Tuhan udah jawab duluan. Terus Tuhan dengerin, sudah mendengarkannya. Ini kuncinya. Nah, jadi ucapan syukur itu penting. Contohnya bagaimana? Doa yang seperti apa sih yang Tuhan jawab? Contohnya begini. Ketika aku berkekurangan, aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kebutuhanku. Aku butuh bayar ini Tuhan. Bapa, aku percaya Engkau adalah Tuhan gembalaku. Engkau mengasihi aku, Engkau Allah Jehovah Jireh bagiku, Engkau sudah menyediakannya bagiku. Aku mengucap syukur Tuhan buat berkat yang sudah Engkau berikan bagiku. Aku terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beda kan? Ketika kamu doa ngemis, Bapak tolong aku butuh ini, aku butuh handphone. Tapi ketika kita berdoa dengan ucapan syukur, Bapak terima kasih, aku percaya Engkau tahu aku membutuhkan handphone. Bapak, aku percaya Engkau sudah sediakan handphone bagiku. Engkau memberkati aku untuk aku bisa beli handphone. Bapak terima kasih, aku mengucap syukur. Aku terima dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hatimu akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, gak stres. Dan Tuhan akan buktikan bahwa Tuhan akan menjawab kebutuhanmu, karena Dia adalah Bapa yang baik.
aku kasih testimoni ya. Jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu aku dapat mimpi. Aku dapat mimpinya itu begini. Aku mimpi, dalam mimpiku itu Ervin kayak umur masih 5 tahun, masih kecil gitu ya. Terus aku dapat pengertian bahwa dia itu kakinya sakit, terluka, jatuh karena digendong mama. Kejadiannya aku nggak lihat. Yang ada adalah saat itu Ervin sedang bersama aku. Terus dia lagi kesakitan karena kakinya luka. Cuman pada saat itu dia pakai celana panjang. Jadi lukanya itu tertutupi sama si celana panjang. Jadi aku juga nggak lihat lukanya. Terus aku bilang sama Ervin, dan di dalam ruangan itu ada seorang hamba Tuhan lagi duduk. Cuman agak jauh dari posisi aku ya. Jadi fokusnya adalah aku sama Ervin pada waktu itu. Aku bilang sama Ervin, kakimu kan sakit. Ayo kita berdoa sama Tuhan. Kita minta Tuhan sembuhkan secara mujizat gitu ya. Dan dia ngangguk-ngangguk kan. Terus ayo kita minta tolong sama Pak Pendeta, biar Pak Pendeta doain kamu biar kamu sembuh gitu kan. Terus aku bawa dia ke deket pendeta. Pak Pendetanya lagi duduk, tapi aku nggak ngerti dia siapa, nggak kenal dia siapa. Pokoknya judulnya itu pendeta aja gitu kan. Terus ceritanya aku ngomong sama Pak Pendeta, Pak Pendeta ini tolong ya, anak saya jatuh, kakinya sakit. Nah tolong didoain supaya kakinya sembuh gitu. Dalam ekspektasiku, dalam pengharapanku adalah Pak Pendetanya tumpang tangan, terus terjadi mujizat, kakinya sembuh gitu kan ceritanya. Tapi ternyata Pak Pendetanya tidak melakukan apa yang aku harapkan. Pak Pendetanya malah di mana yang kakinya yang sakit. Nah terus kan diangkat kakinya. Kakinya itu di betis bagian belakang itu terlihat si celananya itu nempel lengket sama si kaki. Itu berarti lukanya itu basah dan si celananya mengering di luka. Jadi kalau dibuka, ditarik itu pasti kan terluka lagi dan itu akan sakitnya banget gitu kan. Kebayang gak sakitnya? Nah terus udah gitu Pak Pendetanya itu mau buka itu luka. Dan aku mengerti itu pasti perihnya luar biasa gitu kan. Dan itu butuh Pak Pendetanya minta obat tetayocin gitu kan. Terus mama ambilin tetayocin, terus aku kasih tetayocin ke Pak Pendetanya. Jadi supaya Pak Pendetanya bubuhin itu tetayocinnya gitu. Tetayocin itu adalah obat arak Cina ya. Itu perihnya luar biasa. Itu lebih perih dari obat merah ya. Itu buat luka luar, tapi itu perihnya dahsyat. Sedikit aja itu bisa bikin bercucuran air mata. Dan aku ngerti banget itu obat. Ngeri, tapi cepet kering. Itu luka bisa langsung kering gitu. Nah, karena aku tahu betapa perihnya obat itu, tapi juga bagus menyembuhkan luka. Jadi aku pegang Ervin, mata ketemu mata, aku ajak omong dia, aku hiburin dia, aku bilang, Ervin, tenang ya, jangan takut. Mami tahu ini sakit, tapi ini bisa sembuhin kamu. Minta tolong sama Tuhan Yesus sembuhkan Ervin. Ya, terus begitu aku hiburin dia. Dan ketika si Pak Pendetanya lakukan sesuatu dengan kakinya, itu air mata mulai bercucuran. Aku tahu itu sakit banget dan aku bangun. Aku kaget gitu. Aku bilang, Tuhan itu artinya apa ya? Itu mimpi aku artinya apa gitu. Aku coba cari tahu. Aku coba duduk mikir gitu kan, ngerenung. Roh Kudus ini artinya apa sih? Aku gak ngerti mimpi aku gitu. Tapi aku gak dapet apa-apa saat itu. Terus akhirnya aku bangun. Terus aku tanya sama Ervin, kamu ngalamin apa? Enggak, kata si Ervin gitu. Kamu kalau ngalamin apa-apa bilang sama Mami ya. Mami dapat mimpi tentang kamu loh. Terus
coba kamu cerita, kamu lagi ngalamin apa sih? Terus dia bilang, enggak, Ervin nggak ngalamin apa-apa. Oh ya udah gitu. Dan hari-hari pun berlalu gitu ya, hari-hari berlalu, tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya satu hari aku lagi ada di rumah, pas malam-malam tiba-tiba si mama ngomong, tuh si Ervin hilang handphonenya gitu. Dok, hati aku langsung panas, langsung marah, langsung kesel gitu kan. Aku masuk kamar, rasanya tuh pengen meledak gitu. Aku cari si Ervinnya mana? Ervinnya tidur gitu kan. Ya udah, aku masuk kamar dan semalaman itu aku nggak bisa tidur, aku stres, aku marah. Tapi ketika aku lagi kondisi begitu, Roh Kudus itu ingetin aku gitu. Kejadian ketika handphone aku hilang. Handphone aku itu handphone kesayangan aku, Samsung S7 Edge, warnanya rose gold. Aduh, handphone yang aku idam-idamin gitu kan, hilang dijamret orang di pinggir jalan. Aku lagi jalan, lagi pegang itu handphone, lagi teleponan, itu dijamret sama orang yang bawa motor. Dan itu nyeseknya luar biasa tuh, sampai nangis-nangis gitu kan. Nah, jadi Roh Kudus ingetin aku kejadian itu gitu, gimana sakitnya perasaan aku saat itu. Terus Roh Kudus ingetin aku tentang mimpi itu. Terus aku jadi ngerti gitu, oh ternyata maksudnya ini, ternyata aku ngerti sekarang. Pasti Ervin tuh terluka banget karena barang kesayangan dia, handphone satu-satunya itu hilang gitu kan. Dan aku belum tahu kan kejadian handphone hilang itu kayak gimana, apa yang terjadi sama dia gitu, kok bisa hilang. Itu juga jadi satu pertanyaan besar gitu. Mana itu handphone yang bikin aku marah tuh, handphonenya baru beli berapa bulan lalu, gara-gara handphone lamanya tuh rusak parah, mati total. Ya wajar lah ya, udah 5 tahun gak pernah ganti handphone. Ketika itu mati total, tapi Tuhan cukupin untuk beli baru gitu. Waktu itu beli 3,5 juta, dan itu nyesek banget gitu ya. Aku tahu aku gak mampu beliin dia laptop, sedangkan sekolah dia kan di desain grafis, itu butuh sesuatu untuk pasti ngerjain tugas-tugas gitu kan. Setidaknya handphonenya bisa bantu untuk ngerjain tugas. Makanya aku rela-relain, paksa-paksain beli handphone segitu mahal gitu, 3,5 juta. Dan sekarang hilang gitu kan. Aku tuh nyesek banget gitu, padahal aku lagi ngumpul-ngumpulin duit buat bayar kontrakan rumah gitu kan. Aduh, stres. Tapi Tuhan ingetin aku tentang mimpi itu. Akhirnya aku ngerti apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi pas pagi-paginya aku bangun, jadinya bangunnya nggak pagi sih sebenarnya, udah siang juga ya, karena kan nggak bisa tidur semalaman. Nah akhirnya aku bangun, aku lihat dia, aku bangunin dia gitu kan. Aku bangunin dia nggak mau melek mata, tapi aku tahu dia udah bangun. Aku coba ngomong, Ervin, mami nggak marah sama kamu, mami sayang sama kamu, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Bangun, mami mau ngomong. Terus kayak gitu, aku bilang apa ya sama dia. Aku bilang, kamu jangan stres karena handphone hilang. Mami cuma mau tahu apa yang terjadi sebenarnya, kenapa bisa hilang. Kamu jangan takut, mami gak marah, mami sayang sama kamu ya. Terus kayak gitu, dia tetap diam, gak mau ngomong. Akhirnya ya udah, kita berdoa sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan gantiin handphonenya. Ayo duduk. Terus dia duduk, dia nangis. Terus akhirnya dia duduk, masih nggak ngomong tapi nangis. Aku bilang, sini ngadep mami. Aku pegang tangannya, aku pimpin doa. Aku doa, kita sama-sama doa ya. Aku pimpin doa. Terus udah doa, udah selesai, aku tanya sama Ervin, aku ngucap syukur sama Tuhan
Aku percaya, aku bilang aku percaya Tuhan kau akan gantikan handphone ini gitu. Terus aku tanya sama Ervin gimana kejadiannya. Terus aku bilang kamu harus ngampunin orang yang sudah mencuri handphonemu. Dia bilang iya Ervin udah ampunin orang yang mencuri handphone Ervin, katanya gitu. Jadi kejadiannya ternyata dia waktu itu mau pulang, dia di bis di Transjakarta. Pada saat dia mau turun itu banyak orang desak-desak dia. Akhirnya dia jadi agak hilang keseimbangan dan dia agak apa ya, tidak terlalu perhatiin handphonenya yang di kantong gitu. Pas dia udah berhasil turun, dia mau keluar, dia harus ngetap pakai handphone itu, handphonenya nggak ada. Jadi dia lari balik lagi ke bis. Dia coba cari di bis, ya udah pasti nggak ketemu lah ya. Itu namanya yang pencopet di bis itu kan udah satu sindikat ya, biasanya nggak sendiri gitu. Nah dia turun di stasiun berikutnya, dia bikin laporan. Dan ketika aku dengar itu, aku udah tahu ceritanya itu pasti nggak kembali gitu handphonenya. Jadi ya udah, sekarang tugasnya aku bilang kamu ngucap syukur sama Tuhan, kamu doain supaya mami dapat berkat, supaya mami bisa beliin kamu handphone baru gitu. Terus udah gitu udah aku masuk kamar, aku berdoa sama Tuhan, aku nangis sama Tuhan, aku bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah ini ya, ketika kita lagi ngalamin masalah berat, ketika iman kita diuji, confess Roma ini, ayat di Roma ini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan gitu. Aku percaya Tuhan, Kau adalah gembalaku, Engkau yang akan mencukupkan kebutuhanku Tuhan. Kau akan gantikan handphone ini Tuhan. Aku gak tahu caranya gimana Tuhan, tapi aku percaya Engkau akan buka pintu gitu. Aku ngucap syukur. Nah terus aku kerja gitu kan. Ternyata aku dapet bonus. Aku belum pernah dapet income segede ini gitu. Selama kerja di perusahaan ini income-nya gede. Aku aja sampai kaget-kaget gitu ya. Wah gitu kan, aku seneng banget gitu ya. Wah aku bisa bayar, aku bisa beli handphone. Aku hitung-hitung lagi, aku bisa bayar kontrakan rumah. Kayaknya aku bisa bayar utang nih gitu kan. Aku seneng. Udah gitu ceritanya, kan Ervin tanya kapan mami bisa beli handphonenya. Ya ntar tanggal 28 mami izin libur gitu kan. Tanggal 28 November itu aku pergi. Ternyata harus ngurus sesuatu dulu sebelum pergi ke mall buat beli handphone. Habis ngurus oh jadi kejadiannya gini. Nah habis yang hari itu si mama kan masak ikan asin yang pernah dia masak kayaknya minggu lalu gitu ya. Nah minggu lalu itu aku makan itu ikan asin beserta lauk yang lain. Jadi ketika terjadi gatal-gatal di badan aku masih nggak aware gitu kan, masih nggak ngeh bahwa penyebabnya itu ikan asin itu gitu. Terus aku nggak aware kalau itu alergi gitu, gatal-gatal alergi. Cuman ya aku udah berasa gatal-gatal gitu kan. Aku garuk, terutama yang di bagian dada ya. Aku garuk, semakin digaruk semakin merah. Aku coba obatin dengan berbagai obat, dari cetirizine, loratadine. Aku pakai salep gatal, aku pakai salep yang dari dokter. Itu nggak ada yang mempan. Terus aku mikirnya mungkin karena gatal, terus aku garukin terus, jadi lukanya nggak sembuh-sembuh gitu kan, masih merah, masih terluka gitu. Jelek lah kelihatannya. Parah. Dan sebenarnya nggak cuma di dada, di sini nih, di leher ini masih ada nih sedikit di sini ya kan, di leher belakang, sedikit di paha. Gatalnya tuh pindah-pindah gitu. Nah pas yang waktu hari itu, di rumah nggak ada makanan apa-apa, cuma ada ikan asin yang hari itu.
aku makan itu lebih dari 1 ekor ya. Ikannya kecil, tipis, segede gini lah ya. Ikannya tipis, kecil, lebarnya kayak gini. Ikan asin dimasak cabai sama mama. Katanya itu sisa dari yang minggu lalu, mama simpen di kulkas terus dimasak gitu. Nah, jadi berapa menit setelah aku makan itu, gatalnya tambah parah gitu kan. Wah, baru aku sadar ternyata ini biang keroknya. Nah, jadi ketika Ervin tanya, "Mami kapan beli handphonenya?" Aku bilang nanti tanggal 28 Mami izin, Mami kita pergi. Nah, jadi aku rencana seharian itu ada banyak tempat yang harus aku selesaikan dalam 1 hari itu. Aku harus kirim barang, aku harus ke dokter, ke Cipto ya. Aku mau ke Cipto, terus aku mau ke mall beli itu handphone. Tapi ternyata tidak seperti yang aku rencanain gitu. Jadi ketika aku ada pagi-pagi aku harus ada urusan, selesainya siang. Jadi ketika aku nyampe di rumah sakit Cipto, pendaftaran udah tutup. Jadi aku nggak bisa daftar ke Cipto. Sedangkan dokter alergi aku yang biasa aku datengin itu sepertinya udah lama almarhum. Karena terakhir aku ke dokter dia aja tuh tahun 2017. Dianya udah nggak bisa ngomong, udah terlalu jompo ya. Tapi dia Profesor Dr. Teddy yang di Otista itu, yang spesialis kulit dan kelamin. Itu hebat banget. Kalau aku berobat sama dia itu hitungannya cuma jam, gatalnya hilang gitu. Canggih banget itu dokter. Tapi sayangnya udah lama banget ya. Jadi udah nggak mungkin lagi ke sana gitu kan. Jadi akhirnya aku gagal ke dokter, padahal badan aku gatal gitu kan. Ya aku tahanin lah. Akhirnya sesudah kirim barang, sorenya aku ke mall beli handphone gitu. Terus udah beli handphone, pulang, udah malam. Jadi aku pikir udahlah besok aku mau ke dokter. Aku cari di Google, ternyata ada dokter spesialis kulit di Dewi Sartika. Aku pikir ya udah aku kesana dulu, baru nanti malamnya aku bisa kerja gitu kan. Terus aku kesana, aku pikir itu bakalan kayak biasanya aku ke dokter Teddy. Dulu sama dokter Teddy aja biaya konsultasi 250, obat racikannya 450 ribuan gitu kan. Ya itu kan zaman dulu, zaman sekarang ya mungkin paling habis 1 juta lah gitu kan, aku mikirnya gitu. Ya udah aku berobatlah ke sana. Ternyata ketika daftar harus bayar 125 ribu. Ya udah aku bayar. Terus konsultasinya nggak nyampe 5 menit, biasa ya kalau sama dokter kan gitu. Dokternya cuma jelasin bahwa ya kalau kita makan, untuk orang-orang alergi itu biasanya agak personal gitu. Jadi orang nggak semua orang alergi akan alergi dengan makanan yang sama. Jadi itu biasanya agak personal dan harus dibikin list, harus aware sendiri, ngeh sendiri yang mana nih yang makanan yang nggak bisa dimakan. Bahkan untuk ikan asin pun, kalau ikan asin itu memang agak beresiko tinggi untuk orang alergi, karena semakin lama ikannya disimpan itu akan memproduksi histamin, itu yang bikin gatal. Tapi nggak berlaku untuk semua orang alergi ya, karena tiap orang badannya beda. Dan untuk kayak sabun gitu kan, yang pasti sabun-sabun yang berbahan pewangi itu nggak bisa, kata dokter gitu. Jadi jelasin lah seperti itu. Dan hasilnya adalah aku shock, aku kaget, karena konsultasi dokternya itu hampir 300 ribu, 290 sekian. Terus obatnya 1,8 sekian gitu kan, 2 juta guys. Aku shock. Aku melongo. Terus udah gitu, ya udah aku bayar gitu kan. Aku bayar, terus hujan ya kan, aku pesen Grab, aku pulang. Di Grab aku nangis sama Tuhan. Tuhan, baru aku senang dapat duit
dapat bonus gitu kan. Ini boro-boro mau bayar utang gitu. Ini malah aku harus keluar duit segini banyak gitu kan. Aku nangis. Sampai rumah, aku masuk kamar, aku ngerenung. Terus Roh Kudus bilang gini, kan yang penting kamu bisa bayar. Tanpa harus pinjam sama orang, tanpa harus stres, tanpa harus ketakutan. Kan uangnya ada, tersedia. Aku langsung sadar gitu kan. Iya ya Tuhan. Aku langsung ucap syukur sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan terima kasih ya. Engkau sungguh Allah yang berada jauh di depanku. Kau melangkah di depanku. Engkau tidak berada di belakangku, tapi Engkau berada di depanku. Engkau tahu apa yang akan terjadi kepadaku, maka Engkau sudah sediakan bagiku. Jadi ketika aku butuh, aku mampu bayar. Walaupun sakit bayarnya ya, mahal banget gitu. Tapi aku mampu bayar. Tanpa aku harus pinjam sana pinjam sini. Tuhan udah sediain uangnya gitu. Aku mengucap syukur. Dan ketika aku mengucap syukur, aku melihat bahwa aku naik kelas. Aku sudah bertumbuh, karakterku bertumbuh. Bukan karakter ya, pola pikirku sudah bertumbuh, sudah berubah. Aku tidak lagi melihat dari sisi negatif, tapi aku bisa melihat dari sisi positif. Kenapa kita harus melihat segala sesuatu dari sisi positif? Kalau kita melihat dari sisi negatif, yang ada kita akan ngutukin Tuhan, kita akan komplain sama Tuhan, kita akan menggerutu sama Tuhan. Tapi kalau kita melihat dari sisi positif, hati kita akan bisa ngucap syukur. Ngucap syukur guys, itu kuncinya, ngucap syukur. Aku ngucap syukur sambil nangis sama Tuhan. Kali ini air mataku bukan air mata kesedihan, tapi air mata sukacita. Karena apa? Tuhan udah sediain dananya buat aku bayar itu obat. Aku ngucap syukur. Tuhan pelihara hidupku. Tuhan cukupin kebutuhanku. Terus aku pergi. Ya kan? Aku pergi. Dan akhirnya aku bekerja itu jadi malam. Jam kerja aku jadi berkurang. Karena kan kepotong sama ini kan. Aku mulai ketakutan lagi guys. Aku ketakutan. Aku bilang, Tuhan, untuk dapetin target harian aja tuh aku kerja minimal itu 6 jam, kadang 8 jam aja gak cukup. Kadang butuh 10 jam untuk aku bisa dapetin itu target harian. Ini aku mana bisa kerja sampai segitu banyak gitu kan. Sebentar lagi jam tutup buku. Aduh gimana Tuhan gitu kan. Tiba-tiba aku diingetin kisah di Alkitab. Itu Alkitab tuh kayak hidup ya sama aku tuh, kayak jadi guidance gitu loh. Jadi kayak tuntunan gitu. Kita baca ya kisah di Matius 20 ayat 1 sampai 14. Tiba-tiba aku diingetin kisah ini, coba bayangin. Keren gak tuh? Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula
Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu nganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Guys, bayangin tuh. Aku lagi ngalamin ketakutan bagaimana aku bisa dapet target harianku karena jam kerjaku berkurang. Tapi ayat ini berkata Tuhan itu murah hati. Sekalipun aku kerjanya jamnya kurang, Tuhan bisa kasih aku berkat. Karena Tuhan itu murah hati. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kepintaranku, bukan karena skillku, tapi karena Tuhan murah hati. Itu yang dibilang kasih karunia. Tuhan kasih aku berkat meskipun aku kerja cuma 4 jam. Aku dapet target harianku, dapet bonusku. Oh my God, aku seneng banget. Itu tanggal 29. Tanggal 30 adalah hari terakhir untuk pencapaian target selama total sebulan. Kalau aku berhasil mencapai target selama sebulan, aku akan dapat bonus tambahan. Tapi ini ada syaratnya, ada jam kerja yang harus dipenuhi selama 1 bulan. Itu harus minimal 85 jam. Tapi penghitungannya itu yang dihitung per hari cuman 4 jam. Mau kamu kerjanya 10 jam, mau kamu kerjanya 12 jam, dihitungnya cuman 4 jam per hari. Dan selama sebulan itu harus dapat 85 jam. Gitu. Jadi ada target jam, ada target harian, ada target bulanan. Kalau mau dapat bonus lebih. Dan itu, aduh Tuhan, aku bilang, Tuhan gimana caranya aku dapat memenuhi target bulananku, Tuhan, aku masih kurang gitu kan. Tapi aku lagi belajar prinsip mengucap syukur kan. Enggak boleh ngemis. Jadi aku praktek. Aku doanya sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau memberkati aku Tuhan. Engkau mencukupkan kebutuhanku Tuhan. Kau mencukupkan target koinku bulan ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku dapat bonus tambahan bulan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengontrol hidupku. Kau adalah Tuhan Allah gembalaku. Aku mau mengucap syukur Tuhan. Dan apa yang terjadi? Aku dapat unexpected blessing. God.
luar biasa. Aku double bonus. Itu kesaksianku guys, bagaimana Tuhan lagi ngajar aku kekuatan mengucap syukur, bagaimana cara doa yang benar, prinsip-prinsip yang Tuhan kasih. Ya memang karena aku sakit, karena aku ada beberapa hari yang jam kerjanya kurang, ada beberapa hari yang aku tidak mencapai target harian. Akhirnya keuanganku masih belum terlalu surplus gitu. Dan beberapa kejadian kemarin itu kan, jadi tapi di sini aku belajar bahwa ini adalah pelajaran seumur hidup. Ini harus dilakukan setiap hari gitu. Jadi bukan cuman sekali-sekali, kadang-kadang kalau ingat. Enggak, ini pelajaran setiap hari. Jadi harus dilakukan setiap hari, mengucap syukur. Berdiri di posisi yang benar ketika sedang meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu. Masih banyak hal yang Tuhan mau aku belajar, masih banyak hal yang Tuhan mau aku praktek. Aku tahu ini masa-masa proses, bagaimana Tuhan memproses aku belajar, praktek. Ya, itu kesaksian yang aku bisa kasih guys. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa baik Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Bapa Gembala dalam hidup kami. Bapa, beri kami hati yang lebih sensitif. Buka mata kami, buka telinga kami, supaya kami boleh melihat, kami boleh mendengar suara-Mu lebih lagi. Beri kami spirit, roh kebijaksanaan, roh pencerahan, roh pengertian, roh pengetahuan, roh takut akan Tuhan, roh kekuatan, dan roh counseling Tuhan. Biarlah itu terus ada pada kami. Tuhan, biarlah Engkau semakin bertambah di dalam kami dan kami semakin berkurang dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami hidupi saat ini bukan lagi kami, tapi melainkan Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami lebih lagi untuk berjalan sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Ajar kami lebih lagi untuk kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Beri kami hati yang terus mau diajar. Hati seorang murid, hati yang lembut, hati yang rendah hati yang terus mau diajar. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama kami. Kau membentuk kehidupan kami. Jadikan kami sesuai dengan apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.